Sudah siap box ya? Sudah siap. Oke, kita berangkat tuh. Ayo kita jalan. Oke. Handrik, pemuda dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah ini mulai merintis UMKM Banua Sidat sejak tahun 2015. Nah, sudah berapa banyak sih tadi? Sudah lumayan banyak. Ketertarikannya pada ikan sidat karena minimnya wirausaha di sektor perikanan. Padahal Sulawesi Tengah menjadi daerah penghasil ikan sidat terbaik di Indonesia dengan kualitas dan sumber daya sidat yang melimpah. Salah satu daerah penyuplai ikan sidat di Sulawesi Tengah ialah Desa Rano, Kabupaten Donggala. Pertama, memang potensi di daerah kita. Potensi sumber daya sidatnya masih sangat berlimpah. Terus ini komoditi sidat ini merupakan salah satu komoditi ekspor. Terus yang berikutnya memang sidat ini di Sulawesi Tengah salah satu daerah penghasil ikan sidat terbaik di Indonesia. Saya memilih di Rano ini memang karena pertama faktor alamnya. Alam lingkungannya yang masih terjaga sampai itu mempengaruhi kualitas dari ikan sini. Terus cara-cara penangkapan nelayan di sini yang ramah lingkungan itu juga mempengaruhi di market karena kualitas sidatnya semakin bagus, harganya juga semakin bagus. Kalau awalnya sih yang gabung dan kita itu sekitar 10 nelayan gitu ya. Cuma pelan-pelan terus berkembang sampai di 30. Bahkan sebenarnya masyarakat di sini hampir rata-rata selain mereka pergi mengurus pertanian mereka, mereka sempatkan untuk pasang alat tangkap dulu bubu. Jadi pulang dari kebun mereka singgah ambil dalam punya bubu, dalam bawa juga. Jadi kalau mau di total sebenarnya lebih banyak. Cuma yang betul-betul aktif itu sekarang ini sekitar 30 nelayan. Dulu itu kan ada beberapa nelayan juga kan. Nah, tapi ketika ikan sidatnya ada, kalau tidak salah itu ada 10 nelayan. Nah, terus lama-kelamaan ikan ini banyak, jadi nelayan juga itu banyak nangkap.
Kalau kita memulai dulu sekitar tahun 2015-2016 ya. Sampai setiap minggu kita standby di sini. Kalau sekarang ini kita sudah, karena sistem sudah terbentuk, jadi sudah ada bagian nelayan, bagian penangkap, ada juga yang bagian nampung, ada yang koordinator bagian untuk pengiriman ke Palu. Terus kita coba sampaikan edukasi ke nelayan seperti apa cara tangkap sidat itu yang bagus, kualitas sidat yang bagus seperti apa, karena itu yang menunjang kita punya market sampai dengan masuk sampai ke eksportir. Semakin bagus sidat yang kita dapat, itu harganya semakin bagus. Banyak ilmu yang Pak Handri terapkan bersama kita tuh, terutama di tangkapan. Dulu kan masih pancing. Nah, terus ketika Pak Handri datang, jadi dia rubah lah. Dari pancing itu larinya ke bubu. Itu. Untuk sekarang ini mereka sudah menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, menggunakan bubu. Kalau bahasa sini bilang poka, nama alatnya itu. Jadi keberlanjutan ikan sidat juga lebih terjaga dengan alat tangkap itu. Responnya sangat bagus. Mereka antusias, pengen sama-sama kerjakan ini, kembangkan ini sidat di sini. Masyarakat setuju. Nah, karena tangkapan bubu ini kan dia bagus kualitasnya. Dari segi jualan juga dia bagus. Kalau kayak ikan pancing itu kan kebanyakan mati, biasa ditampung apa semua itu. Bagaimana hasil Baik, Pak. tangkapan? Lumayan banyak ini. Kalau sidat yang ditangkap itu kalau dia masuk di bubu itu dari 200 gram sampai 1 kilo ke atas. Jenisnya marmorata. Kalau dia untuk tangkapan bubu ini kan all size dia. Semua kita bisa jual gitu. Jadi ini nanti gimana Pak? Ini mau disimpan. Kalau size sidat sebenarnya kita ambil semua, karena semua punya segmen market sendiri. Cuma kalau di sini kita lebih berfokus di yang sudah masuk size konsumsi. Size konsumsinya terus ada yang dari 250 gram sampai 500 gram, 500 gram sampai 1 kilo, 1 kilo sampai 5 kilo. Itu yang kita lebih fokuskan di sini. Kalau di atas 5 kilo kita lepaskan kembali, karena itu bakal calon induk untuk menjaga keberlanjutan dari ikan sidat ini. Itu Pak Handri setiap 3 sampai 5 bulan itu restocking. Restocking itu dia tebar bibit ke danau sampai 5.000 sampai 10.000 ekor per 3 bulan. Restocking atau pelepas liaran ini untuk memastikan keberlanjutan sidat di habitat alaminya tetap terjaga, agar pengelolaan dan pemeliharaan dapat berkelanjutan, sehingga permintaan pasar yang terus meningkat bisa terpenuhi dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Dibilang katanya diusahakan dulu jaringnya kan supaya dia tambah bumbunya lagi. Oh iya. Soalnya yang pertama itu Pak sudah robek-robek semua. Tahu itu Pak. Nanti kita siapkan lagi. Iya, iya. Ini pelan-pelan juga kita mau benahi ulang keramba situ untuk budidaya. Soalnya permintaan market budidaya sekarang lagi tinggi-tingginya. Pertama kita menyampaikan ya peluang di daerah sini juga. Selain pertanian, ada peluang untuk perikanannya dari ikan sidat ini. Karena harga yang bagus juga, terus ini bisa menambah pendapatan masyarakat di sini. Oke. Di sini dulu waktu belum Pak Handri datang itu harga turun, harga murah. Itu ketika Pak Handri datang, harga ikan sidat mulai di up. Nah, ketika Pak Handri datang, saya juga ada di sini, jadi nelayan itu saya kumpul semua.
Saya dari 2016. Yang saya rasakan ya alhamdulillah ekonomi apa semua itu kan ya terbantu lah. Keinginan Desa Ranu ini kan tentang nelayan kan biar gimana ini sidat ini kan biar nggak putus itu, biar dia ndak stop apa semua. Jadi keinginannya itu gimana caranya itu kan berkesinambungan lah itu. Oh iya Pak, terima kasih. Nanti notanya nyusul Pak ya. Oke, siap. Nanti sampai di Ya. Palu kan kita timbang lagi. Oke, terima kasih Pak. Di tempat sederhana inilah Handri mengurus usahanya. Ikan sidat hasil tangkapan alam nelayan akan disortir sesuai ukuran. Semua sidat di Banua Sidat telah memiliki pangsa pasar masing-masing. Ada yang menjadi produk olahan, ada pula yang dikemas untuk dikirim ke perusahaan eksportir, serta ke beberapa restoran-restoran Jepang dan Cina di Jakarta, Surabaya, dan Palu. Sehingga membutuhkan trik pada proses packingnya, karena beberapa restoran meminta ikan sidat dipajang hidup agar tetap segar. Selamat siang Pak Siang. Brian. Gimana? Mana kabarnya? Sehat-sehat. Ini sorry agak telat kasih masuknya karena nelayan sempat libur Natal sama Tahun Baru. Iya, banyak Ya, baru sempat pelanggan kita kasih masuk, nanya-nanya istilahnya kapan datangnya. Pelanggan udah terlalu banyak Tapi soalnya. lancar terus kan? Lancar. Banyak kalau orang Jepang bilang disebut unagi ya. Kalau di sini banyak orang ada yang bilang sapi, ada yang bilang sugile atau apa. Tapi sidat ternyata paling bagus di sini. Seminggu nggak tentu kadang sampai 3 kali gitu, 3 kali pokoknya di 1 bulan tuh bisa habis 250 kilo. Banyak di sini maco, dimasak maco ya kan, terus dibakar unagi, saus unagi ada, terus saus padang sama ini cabai garam. UMKM Banua Sidat awalnya hanya sebagai penyuplai ikan sidat ke beberapa perusahaan eksportir di Jakarta. Namun, saat Sulawesi Tengah dilanda bencana alam 2018 disusul pandemi COVID-19, UMKM Banua Sidat ikut terdampak. Henry pun mengambil langkah membuat terobosan untuk mempertahankan Banua Sidat. Pasca COVID sama bencana alam kan sempat yang paling utama itu COVID. Saat COVID itu hampir 2 tahun itu market tutup, market ekspor. Jadi di situ pelajaran yang paling penting kita 2 tahun tidak ada transaksi sedikit pun karena market tutup. Nah, dengan kita bangun market lokal itu kita lebih usaha ini tetap aman, nah, titik amannya ada. Jadi mau buka dan tidak buka itu ekspor, usaha ini tetap jalan. Tapi sekarang 2 tahun ini kita coba masuk ke produk seperti unagi kabayaki, terus bakso sidat, itu terus market lokal juga sudah kita kelola. Kalau untuk kami, untuk pengolahan itu kita menyesuaikan dari permintaan. Jadi untuk menjaga ini olahan tetap fresh sampai di tempat market kita, jadi setelah pasca mereka pesan, kita olah. Kayak mereka pesan di Surabaya atau Jakarta sekian puluh kilo. Jadi kita buat yang itu pesanan mereka. Jadi kalau untuk stok sih sebenarnya selalu standby, tapi yang kita buat sesuai pesanan.
Memainkan peran media sosial untuk promosi, produk olahan Banua Sidat terbukti berhasil menggait masyarakat yang penasaran dan ingin mencoba. Halo. Tak hanya mengandung nutrisi tinggi yang baik untuk kesehatan, tetapi juga menawarkan variasi rasa yang unik. Sehingga dalam waktu singkat, UMKM Banua Sidat berhasil menciptakan sensasi pasar yang lebih menjanjikan dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Oh iya, ini sudah. Ini ya. Oke ya. Berapa Kak? 300 Bang. Oke. Oke siap. Oke, makasih ya. Kapan ready lagi Kak? Besok atau lusa kalau sudah ready saya kabari. Oke, thank you Kak. Makasih ya. Responnya sudah lumayan baik. Memang awalnya agak sulit karena masih banyak yang beranggapan karena membayangkan ini sidat ini kayak geli gitu ya. Tapi lama-lama kita sampaikan inilah manfaat dari ikan sidat ini. Seperti apa sidat ini sampai diburu di beberapa negara. Nah, kita sampaikan ini manfaatnya. Nah, kenapa di negara luar bisa nikmati manfaat itu, kita sendiri tidak nikmati itu manfaat dari ikan sidat. Tak hanya di Sulawesi Tengah, produk olahan unagi kabayaki dan bakso sidat Handri kini telah tersedia di gerai khusus UMKM perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Selain itu, inovasi pada produk olahan sidat Handri juga telah bersertifikasi halal dan sukses mengharumkan nama Sulawesi Tengah ke kancah nasional. Produk UMKM Banua Sidat berhasil meraih terbaik ketiga untuk kategori kuliner pada ajang Bangga Buatan Indonesia 2023. Awalnya sih saya tidak kepikiran mau sampai di nasional gitu. Kemudian dari Dinas Kelautan dan Perikanan suruh coba masuk ke situ. Itu awalnya kan saya lihat pesertanya itu yang dirilis dari Dinas Perindustrian itu sekitar 11.000. Jadi tidak ada anggapan kita bisa lolos di situ. Ternyata pas masuk terpilih masih 1.000 besar. Setelah kurasi masuk lagi sekitar 100 besar. Terus sampai di pada akhirnya yang lolos satu-satunya dari Sulawesi Tengah untuk sampai di tingkat nasional. Jadi banyak pertanyaannya apa semua yang mau diambil. Tak hanya rumah bagi Handri menggantungkan impiannya, Banua Sidat juga menjadi rumah belajar bagi generasi muda. Mereka menjadikan UMKM Banua Sidat sebagai ruang observasi dan inspirasi untuk mengembangkan potensi lokal yang tak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Kalau tanggapan saya itu sangat bagus ya, responnya sangat bagus karena ada minat dari teman-teman mahasiswa anak muda ingin belajar untuk pengembangan usaha. Bukan hanya di sidat sih, intinya kami ingin sampaikan ke mereka masih banyak potensi daerah yang perlu kita eksplor keluar. Terus yang paling utama mereka harus berani tampil, mengembangkan potensi-potensi daerah kita yang di Sulawesi Tengah ini masih banyak. Misalnya orang bagian desainer ini, saya juga kurang mengerti sebenarnya bahasa Jepang. Kerja keras Handri membesarkan UMKM Banua Sidat membuahkan hasil. Ia kerap tampil sebagai pembicara, membagi pengalaman serta ilmu kewirausahaan di sektor perikanan, terlebih dalam pengembangan usaha ikan sidat. Selain itu, UMKM Banua Sidat juga dilirik oleh peneliti dari luar negeri karena keberhasilannya dalam memanfaatkan dan mengelola sidat menjadi peluang usaha yang menggiurkan. In this water system, currently no 私は IUCN という組織で、仕事をしています。うなぎの専門家チームのメンバーの一人で、うなぎ世界に16種いるうなぎの、アセスメントをしています。インドネシアは、以前日本に大量のうなぎを輸出していたということもあり、インドネシアでのうなぎの保全には大きな責任を感じています。
特にこのスラウェシ島は、あまりジャワ島に比べると、研究があまり進んでいない部分がありますので、まず、私も経験がなかったので、スラウェシ島に来て、ここでどのようなウナギのハビタットがあるのか、それからどのような、産業がウナギに関わる産業があり、そしてウナギに関してどのような研究がされているのかということを、知りたいと、思って、こちらの研究者の方を訪ねています。日本では、天然のウナギを、大量にかば焼きにして、それをパッケージにして、レストランや、マーケットに卸すという業態はほぼ存在いたしませんので、こちらに来て、扱っているウナギが、ほぼすべて天然ウナギであるということは、非常に興味深く思っています。このインドネシアにおいてはもしかしたら、世界中のどこでも実現していない、ウナギの持続的利用が可能になるかもしれないと、思っているからです。これから重要なのは、産業を育てていくことと、それから同時にそのウナギの状態、それからウナギを取り巻く、環境、そして経済的、社会的な環境をモニターしていくことであり、そのモニタリングの仕組みを作ることによって、初めて、ウナギを持続的に利用することができるかもしれない。Banua Sidat, satu dari sekian UMKM di Indonesia yang mampu menggali potensi sumber daya alam menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan kreativitas Handre, diharapkan Banua Sidat menjadi UMKM yang memiliki nilai positif, tak hanya berdampak untuk dirinya sendiri, namun bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Harapan kami sih Banua Sidat ini bisa memberi dampak ke masyarakat sekitar, masyarakat Sulawesi Tengah. Terus kita bisa sama-sama membangun usaha ini, sektor ini, mungkin dari budidayanya sampai pengolahannya dan produk-produk terbaru lagi kita harus bisa ciptakan lagi. 商業的な利用に関しては、このインドネシアでは大きな可能性があると感じています。で、その大きな可能性があると私が感じる最大の理由は、ですので、このビジネスを発展させていくことと、それからそのウナギの状況や社会の状況、環境の状況を調べていくモニタリングのシステムを作っていくこと、この2つを揃えていくことがですね、今後重要になると思います。